Halo semuanya, ketemu lagi di seri Matematika Bisnis. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melihat konsep turunan. Namun di sini turunannya kita akan terapkan ke dalam kasus analisis marginal. Jadi apa sih sebenarnya analisis marginal itu? Nah, biasanya kalau kita punya fungsi biaya, fungsi itu tuh menyatakan total biayanya gitu. Jadi kalau misalkan kita punya CX gitu ya, ini fungsi biaya cost function. Nah, X ini menyatakan untuk memproduksi sekian banyaknya unit. Misalkan kalau kita punya C di sini C-nya C1000, ini biaya untuk memproduksi 1000 unit misalkan. Nah, tapi kita sendiri nggak tahu kan biaya untuk memproduksi unit ke 1000 itu berapa gitu ya. Nah, caranya kan tentunya kita punya biaya untuk memproduksi 1000 unit dikurangi biaya untuk memproduksi 999 unit. Berarti kan kita punya biaya untuk memproduksi unit ke 1000. Beda ya jadinya ya. Jadi kalau kita punya C1000 dikurangi C999 itu, ini artinya biaya untuk memproduksi unit ke 1000 gitu ya. Namun tentunya ngitung ini C999 tentunya tidak mudah ya, biasanya jadi berantakan. Makanya kita bisa gunakan konsep marginal di sini. Jadi maksudnya marginal di sini adalah biaya marginal ya yang kita akan gunakan. Jadi biaya marginal ini dinyatakan sebagai turunan dari fungsi biaya gitu ya terhadap banyaknya unit. Biasanya kalau di soal nanti kita akan gunakan Q ya. Jadi variabel Q seperti itu. Nah, maksudnya ini buat apa? Ini selisihnya adalah 1 ya. Jadi kita bisa menghitung hampirannya gitu. Bukan biaya eksaknya untuk memproduksi unit ke 1000, tapi taksiran atau hampiran biayanya. Kenapa seperti itu? Karena kita ingat bahwa definisi turunan itu adalah limit ketika delta Q-nya menuju 0 dari C Q plus delta Q dikurangi C Q dibagi dengan delta Q gitu ya. Ini definisi dari turunan. Kalau limitnya kita buang, yang terjadi adalah ini menjadi hampiran gitu ya. Yang jadi hampiran artinya apa nih? Kalau kita pindah-pindahin ruas, kita punya C dari Q plus delta Q dikurangi C dari Q, ini akan dekat dengan turunan C dikali dengan delta Q-nya. Nah, dalam kasus contoh yang ini, misalkan 1000 dikurangi 999, artinya Q-nya 999 gitu ya. Dan delta Q-nya 1 gitu ya. Ini jadi C1000 gitu kan. Berarti ini akan dekat dengan C aksen di 999. Nah, itu. Ini manfaatnya biaya marginal. Jadi untuk menghampiri selisih dari dua buah biaya total seperti itu. Dan kita akan mencoba menghampiri, nantinya kita akan coba menghampiri atau menaksir biaya untuk memproduksi unit ke 1001 dalam soal ini. Nah, namun biasanya ini metode untuk mencari turunan ya seperti biasa ya, aturan-aturan turunannya juga sudah ada. Namun yang sekarang kita akan bahas bagaimana jika C dan Q-nya ini didefinisikan secara implisit. Artinya kita tidak bisa membuat fungsi C dalam Q seperti itu secara eksplisit lalu kita terapkan aturan turunan, itu nggak bisa. Nah, ini implisit. Nah, gimana nih caranya? Jadi kita sekarang punya persamaan yang didefinisikan secara implisit, maksudnya fungsi yang didefinisikan secara implisit gitu ya. C kuadrat min 3Q pangkat 3 sama dengan 7000. Ya. Jadi sekarang kita ingin menentukan dulu pertama-tama berapa sih total biayanya ketika kita ingin memproduksi 1000 unit
komoditas tersebut. Nah, tentunya kalau membaca soal cerita seperti ini kita harus hati-hati ya. Jadi C-nya dan Q-nya ini satuannya apa sih gitu ya pertama-tama. Di sini Q-nya ini satuannya adalah 100 unit. Berarti kalau kita punya 1000 unit, artinya Q-nya ini 10. Kalau Q-nya 10, C-nya berapa gitu ya? Kan C-nya ini menyatakan total biaya produksi. Jadi kita punya C kuadrat min 3 kali 10 pangkat 3, ini sama dengan 7.000. 3 kali 10 pangkat 3 itu 3.000. Pindah ruas, jadi kita punya C kuadrat adalah 10.000. Ingat, biaya, di sini biaya produksi ini nggak mungkin negatif ya. Jadi kita akan punya C-nya menjadi akar dari 10.000. Harusnya kan plus minus akar 10.000 ya. Cuma ini kan C ini menyatakan biaya. Jadi ini pasti positif dan ini adalah 100. Jadi kesimpulannya apa? C-nya itu 100, tapi 100 apa? 100.000 dolar ya. Total biaya produksi. Biaya produksinya adalah 100.000 dolar. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba menghitung biaya marginalnya untuk memproduksi 1000 unit komoditas tadi, gitu ya. Biaya marginal tadi, ingat-ingat lagi, biaya marginal adalah turunan dari C terhadap Q. Namun di sini karena kita punyanya ini fungsi implisit, berarti kita harus turunkan secara implisit. Artinya kita harus menurunkan kedua ruas terhadap Q, gitu ya. Nah, di sini C kuadrat kita turunkan dulu seperti biasa terhadap C. Turunan dari C kuadrat adalah 2 kali C pangkat 1 gitu ya, 2C. Namun karena C-nya ini fungsi dari Q, namun didefinisikan secara implisit, artinya kita harus turunkan lagi C terhadap Q. Ini mirip kayak aturan rantai gitu ya. Jadi ini kita punya DC DQ gitu ya. Saya tulisnya dalam bentuk notasi seperti ini. Ya sebenarnya C aksen itu DC DQ juga boleh ya. Ini hanya notasi saja. Ini saya nulis seperti ini biar jelas C-nya turunan terhadap apa. Lalu ini minus, ini 3Q pangkat 3 kita turunkan terhadap Q. Ya, kayak biasa aja ya. Ini mah jadi 9Q kuadrat. Sama dengan turunan dari 7.000 ya 0. Turunan konstanta ya 0 gitu ya. Jadi kita tinggal pindah ruas. Kita punya apa nih? 2CD sama dengan 9Q kuadrat. Maka dari itu DC DQ-nya adalah 9Q kuadrat per 2C. Jadi kita punya apa nih? Kan tadi kita udah tahu bahwa kalau Q-nya 10, ini kan 1000 unit. 1000 unit kan artinya Q-nya 10. C-nya itu adalah 100 gitu ya. Jadi kita punya DCDQ-nya atau biaya marginalnya saat 1000 unit itu adalah 9 dikali 10 kuadrat dibagi 2 kali 100. 10 kuadrat kan 100 bisa dicoret. Jadi DCDQ-nya adalah 9 per 2. Satuannya apa? Satuannya adalah 1000 dolar per 100 unit. Gitu. Nah, sekarang kita akan gunakan biaya marginalnya ini untuk menaksir. Oke, tadi kita sudah memperoleh C-nya serta DCDQ-nya atau turunan dari C. Sekarang kita akan gunakan ini untuk menaksir biaya produksi unit ke 1001 ya. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Unit ke 1001 tuh apa sih? Berarti di sini delta Q-nya penambahannya adalah 0,01. Sekali lagi hati-hati dengan satuan. Di sini satuan Q-nya adalah 100 unit. Kalau kita tambahkan 1, artinya Q-nya bertambah 0,01 gitu ya. Jadi yang sebenarnya kita mau hitung adalah total biaya ke 10,1 gitu ya. 10,01 maksudnya. 10,01 dikurangi total biaya ke 10 gitu ya. Ini C10. Namun ini susah dihitung, jadi kita akan gunakan analisis marginal. Jadi DCDQ dikalikan dengan delta Q. Gitu. Dan ini adalah, ini hati-hati ya dengan penggunaan tanda hampiran. Di sini
kita lihat sama dengan, karena kita tidak menghampiri apa-apa. Namun hubungan kedua ini tidak sama, namun hanya dekat, makanya kita gunakan hampiran. Nah, ini kita punya apa sih? DCDQ-nya itu adalah 4,5, delta Q-nya adalah 0,01. Artinya kita punya 0,045. Satuannya adalah $1.000. Jadi, biayanya berapa? Biayanya adalah $45. Gitu. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.